Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai, selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Beliau merupakan dosen fikih dan dosen tafsir Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai program kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak, selama beberapa episode ke belakang kita membahas tentang bisnis, keuangan, riba dan segala macam ya Pak. Tapi di sini kita akan membahas subjudul lain dari fikih yang saya rasa juga sangat penting untuk dibahas Pak. Kita mulai Pak. Ya, kita masuk pada pertanyaan pertama Pak. Bagaimana kriteria suatu makanan itu bisa dikatakan makanan yang halal atau makanan yang haram Pak? Jazakallahu khairan jazak. Berkaitan dengan kriteria makanan yang mana yang haram, ya, yang mana dilarang, dan mana yang halal, yang boleh dimakan. Bagi kita umat muslim, ya ini sebetulnya petunjuknya ada di dalam Al-Quranul Karim dan ada di dalam ahadis Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat melihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan bagi kalian al-maitata, bangkai, kemudian wad-dama dan darah, wa lahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih, apa-apa yang dipersembahkan untuk selain Allah, ya, sesajian untuk selain Allah, untuk kemusyrikan seperti itu. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih, kecuali bagi siapa yang terpaksa, ya, bagi yang terpaksa misalnya kelaparan, dia nggak ada yang bisa dimakan, di hutan terjebak atau dimanapun terjebak nggak ada yang dimakan, ya, maka tidak ada dosa baginya, kecuali kalau dia tidak sengaja memakannya, tidak sengaja memakan itu hanya karena sebatas keterpaksaan. Ya, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nah, dari ayat ini kita banyak sekali poin yang kita bisa ambil, dan saya menjelaskan di sini apa-apa yang dijelaskan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, Khalifah Islam Ahmadiyah yang kedua, di dalam tafsir kabirnya jilid yang kedua, di dalam menafsirkan surat Al-Baqarah khususnya ayat ini, ya, beliau membagi, ya, jenis makanan itu yang dilarang, ya, jenis makanan yang dilarang dalam Islam itu ke dalam dua bagian. Yang pertama beliau sampaikan bahwa yang satu haram dan yang kedua mamnu, ya. Nah, yang haram ini, ya, yang dilarang oleh Al-Qur'anul Karim, ya, seperti yang disebutkan tadi bahwa ada 4 hal yang diharamkan oleh Al-Quranul Karim. Ini tadi bangkai, darah, daging babi, dan apapun yang disembelih atau apapun yang dipersembahkan sesajian untuk yang selain Allah. Nah, ini dilarang. Misalnya kita ke hutan atau kemana, ya, kemudian biasa itu ada orang-orang yang kalau di India itu banyak itu di tempat dewa-dewa mereka itu taruh buah, taruh makanan dan sebagainya. Itu tidak boleh kita makan karena itu dipersembahkan untuk dewa-dewa, ya, untuk kemusyrikan yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak boleh kita makan. Walaupun pada zatnya itu benda-benda itu, ya, misalnya apel dan sebagainya itu halal, tetapi karena itu dipersembahkan demi selain Allah, jadi berubah hukumnya menjadi haram. Nah, ini yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian yang kedua ada yang mamnu. Mamnu ini benda-benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, penggunaannya dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kita jumpai di dalam hadis, ya, banyak sekali, ya. Nah,
beliau Rasulullah SAW bersabda, naha an kulli zinabin minas siba wa an kulli zi mikhlabin minat tayr. Ya, Rasulullah SAW melarang kita untuk memakan hewan-hewan yang bertaring. Artinya hewan yang bertaring ini hewan-hewan yang buas ya, memakan daging ya. Kemudian wa an kulli zi mikhlabin minat tayr. Ya, kemudian dari setiap burung yang bercakar ya. Bercakar artinya seperti elang ya. Kemudian burung-burung yang menggunakan cakarnya dalam membunuh. Nah, ini diharamkan, burung-burung yang buas, burung bangkai dan sebagainya. Nah, di tempat lain Rasulullah SAW bersabda, naha an luhumil humuri al-insiyah ya. Rasulullah SAW melarang kita memakan daging keledai peliharaan. Nah, ini di beberapa tempat Rasulullah SAW menjelaskan berkaitan dengan ini. Nah, dari sabda Rasulullah SAW ini kita ambil kesimpulan bahwa apa-apa yang beliau larang ini disebut dengan mamnu'ah ya, benda-benda yang dilarang dimakan. Pada dasarnya secara lughat ya, secara umum kedua-dua hal ini disebut haram juga dalam bahasa sehari-hari. Dalam istilah lughat sehari-hari, kedua-duanya haram. Misalnya anjing juga disebut haram. Kemudian monyet bertaring ya, kita sebut haram. Harimau, kemudian singa dan sebagainya, hewan-hewan buas itu kita sebut haram ya. Nah, ular ya, hewan-hewan yang buas itu kita sebut haram. Tetapi nah, ada tingkat keharamannya itu berbeda ya. Ada yang haram dari istilah Al-Quranul Karim itu hanya 4. Al-Quranul Karim yang haramkan hanya 4. Nah, Rasulullah SAW kemudian menambahnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ya, selain yang 4 itu ada hal-hal yang haram yang turunannya itu tingkatnya lebih rendah daripada haram di dalam Al-Quranul Karim. Kalau yang ini mutlak, yang 4 hal ini, tetapi yang selain itu tadi ya tingkatnya masih rendah. Nah, ini kita bisa tahu lebih rendah seperti juga di dalam Al-Quranul Karim kita mendapatkan mengetahui bahwa awamir atau perintah itu terbagi ke dalam beberapa tingkatan juga. Misalnya perintah itu ada yang fardu, itu mutlak. Seperti sholat fardu yang 5 waktu itu pun mutlak. Sudah pernah bahas sebelumnya. Kemudian ada yang wajib, ya tingkatnya di bawah fardu. Ada hal-hal yang membuat kita kadang-kadang bisa meninggalkan yang wajib. Kemudian ada yang sunnah, ada yang nafal dan seterusnya. Nah, sementara di sisi lain nahi ya, tadi awamir, amar, perintah, nahi, larangan ini juga, karena Al-Quran Karim itu kan terdiri dari perintah dan larangan ya. Nah, larangan juga dia macam-macam dia. Setidaknya ada 3 macam yang dijelaskan oleh Hazrat Muslih Maud di sini. Ada nahi muharramah ya, larangan yang haram, sifatnya haram ya. Kemudian nahi mani'ah, sifat larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian nahi tanzihi, larangan yang bersifat lebih baik untuk ditinggalkan, lebih baik untuk tidak dimakan. Nah, dalam hal makanan juga seperti itu. Ya, ada yang tingkatnya tinggi, haram. Nah, ini betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Nah, kemudian ada yang tingkatnya mani'ah. Nah, ini kalau dalam amir ini yang wajib, nah tingkatnya di bawah haram. Nah, tetapi sama-sama keduanya haram. Nah, ini dan kemudian ada yang tanzihi. Yang tanzihi ini sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Dengan kata lain, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman itu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, wahai orang-orang, wahai manusia, makanlah dari antara di muka bumi ini dari benda-benda yang halal dan thayyib. Jadi bukan hanya halal saja. Jadi mungkin saja sesuatu itu halal tetapi enggak thayyib. Enggak thayyib artinya tidak baik. Ya, misalnya orang yang memiliki penyakit asam urat. Ya, asam urat, dia makan kacang-kacangan itu kan halal. Tetapi ketika dia punya asam urat, makan emping, makan kacang-kacangan enggak thayyib bagi dia. Maka dari sisi ini Al-Qur'an ya, syariat Islam ya mengatakan kepada orang ini sebaiknya hal itu ditinggalkan. Atau orang yang darah tinggi misalnya, orang yang kolesterol tinggi memakan hal benda-benda yang berminyak, berlemak dan sebagainya halal, lemak halal, tetapi ketika dia makan akan menyebabkan kerugian, maka ini tidak thayyib bagi dia. Nah, makanya kriteria barang yang haram dan halal ini ditentukan oleh Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW. Nah, yang disebutkan adalah hal-hal yang haram. Nah, ketika hal-hal haram kita ketahui, ya selebihnya berarti halal. Dan ketika halal, kita mengetahui sesuatu halal, kita harus juga memperhatikan lanjutannya.
bagi umat muslim terutama Ahmadi bukan hanya halal saja yang diperhatikan, tetapi setelah halal itu ada tingkatan yang lebih tinggi, thayyib. Sesuatu yang kita makan itu harus thayyib, harus baik, harus bermanfaat bagi tubuh kita. Kalau sesuatu itu walaupun dia halal tetapi menimbulkan mudarat bagi kita, itu jangan kita makan. Nah, selain itu Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, khalifah kita yang kelima, di dalam khutbah beliau di dalam suatu kali menjelaskan berkaitan dengan halal thayyiban ini. Ada hewan-hewan kata beliau yang diciptakan memang bukan untuk dimakan. Ya, misalnya ikan cupang itu. Ikan cupang kan ikan, semua ikan kan halal itu dimakan. Tetapi ikan cupang, masa ikan cupang juga dimakan? Ikan cupang itu kan untuk hiasan ya, ikan koi ya, kemudian ikan arwana, macam-macam itu jenis ikan. Ya, kalau mau makan carilah ikan-ikan yang banyak, ikan nila, ikan lele dan sebagainya. Lele nggak ada orang pakai untuk hiasan, nila juga nggak ada untuk hiasan. Ya, jadi ada binatang-binatang, benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu bukan untuk dimakan. Begitu juga burung, nggak semua burung dimakan, ya. Burung misalnya burung kutilang lah. Ya kan burung itu boleh dimakan, boleh silahkan aja, tetapi ya tidak thayyib. Itu bukan diciptakan untuk dimakan, itu untuk hiasan. Burung kakak tua misalnya, beo misalnya, ya. Itu. Jadi enggak semua sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk dimakan. Mungkin manfaatnya bukan untuk dimakan, tetapi manfaatnya adalah mungkin menjaga rantai makanan misalnya, atau untuk jadi hiasan tadi. Nah, makanya berkaitan dengan makanan ini kita harus selektif juga, bukan hanya sebatas halal yang kita perhatikan, tetapi lebih dari itu thayyibnya juga kita harus perhatikan, bahwa apakah makanan itu menimbulkan mudarat bagi kita atau menimbulkan maslahat bagi kita, gitu. Jadi jelas di sini bahwasanya makanan yang halal itu jelas dan haram. Tapi di sini yang menarik bagi saya yaitu Pak, ada dua jenis kriteria haram yang bagi orang-orang awam mungkin disamakan saja ini haramnya, tetapi ada yang dilarang oleh Al-Quran secara jelas, yang 4 tadi itu, dan juga ada dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan dilihat dari segi keharamannya juga tentu jelas yang dilarang oleh Al-Quran itu tingkat keharamannya lebih tinggi daripada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di sisi lain juga yang halal juga memiliki dua tingkatan, yang halal dan thayyib ya Pak. Sedapat mungkin kita jemaat sebagai seorang mukmin sejati ya tentu memilih makanan-makanan yang thayyib, tidak hanya tertentu pada halal saja ya Pak. Ya Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apa yang harus kita lakukan jika tidak sengaja makan makanan yang haram, dan apa hukumnya Pak? Ya, kalau di dalam hukum fikih ya, sesuatu yang tidak sengaja kita lakukan itu nggak ada dosa. Ya, misalnya ketika kita nggak sengaja meninggalkan sholat karena misalnya ketiduran, itu nggak berdosa. Ya, tetapi kalau ketidaksengajaan itu berkali-kali, nah ini harus dipertanyakan, ada sesuatu yang salah buat di dalam diri kita. Ini. Nah, begitu juga ketika kita tidak sengaja memakan makanan yang haram. Ya, kita nggak tahu, misalnya makan di suatu tempat, ternyata itu daging babi misalnya. Kita nggak tahu, enak-enak aja makan, baru setelah makan tahu ya kan. Nah, itu nggak berdosa kita. Ya hukumnya ya nggak ada hukumnya, nggak kena hukum kita karena itu. Nah, tetapi ingat ya, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani dalam tafsir Kabir itu beliau menjelaskan, di dalam menjelaskan ayat yang tadi saya bacakan tadi, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih, bahwa ketika seseorang terpaksa, seseorang kelaparan, hebat betul dia kelaparan ya, dan dia terpaksa memakan yang ada hanya yang tersedia hanya yang haram ya, hanya yang makanan yang haram saja tersedia, babi tersedia, tapi dia betul-betul lapar, nggak ada lagi, kalau dia nggak makan mungkin dia mati. Nah, Hazrat Muslih Maud menyampaikan bahwa ya boleh dia dalam keadaan seperti itu, nggak berdosa dia dalam keadaan seperti itu kalau dia terpaksa memakan babi atau terpaksa memakan bangkai darah dan sebagainya dalam keadaan itu, ya itu. Nah, tetapi beliau di dalam tafsir Kabir itu menarik, yang beliau sampaikan adalah ya bahwa kalau seorang ya, Al-Quranul Karim ini kata beliau memberikan petunjuk ya, merupakan petunjuk bagi setiap kalangan orang ya, mulai dari tingkat iman yang terendah atau bahkan sampai mulai dari orang yang tak beriman sekalipun sampai tingkat iman terendah, sampai terus tinggi-tinggi dan sampai tiada batasnya ya. Ini petunjuk Al-Quranul Karim ya. Buktinya di sini bahwa Al-Quranul Karim mengakomodir orang-orang yang tingkat imannya itu sangat lemah. Jadi Ibu Zur mencontohkan ayat ini
Jadi ketika seseorang terpaksa memakan babi sampai keadaannya itu memaksa dia memakan babi, artinya ada yang salah dengan iman dia. Kenapa dia bisa terpaksa memakan babi? Padahal kata Huzur, kan ini izin dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya, tidak ada waliullah di zaman ya Nabi itu, di zaman dahulu ya, baik dari zaman Rasulullah SAW, ya zaman para nabi sebelumnya juga, di zaman Rasulullah SAW lah sampai saat ini. Tidak ada satu riwayat yang menceritakan satupun waliullah, satupun mujaddid, ya satupun utusan Allah Subhanahu wa taala yang terpaksa memakan daging babi. Ya, tidak ada. Artinya kalau orang sampai terpaksa dia memakan daging babi, berarti ada yang dipertanyakan dengan imannya. Rasulullah SAW saja ketika diboikot oleh orang-orang kafir Mekah ya di dalam sebelum beliau hijrah itu di lembah Abu Talib, di situ beliau begitu kelaparannya tetapi tidak sampai keadaan sampai memakan daging babi. Hanya beliau makan daun-daunan, ya ranting-ranting dan sebagainya. Tetap itu kan nggak haram. Nah ini kalau orang sampai dalam keadaan seperti itu artinya ada yang ditanyakan, ada yang harus, ada yang salah dengan imannya. Nah ini ya menjadi introspeksi diri kita juga, dan kita juga mengetahui dari sini bahwa Al-Qur'anul Karim ini bukan hanya untuk orang ya untuk orang yang imannya tinggi tetapi imannya rendah sekalipun. Nah, ini Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, berkaitan dengan ini ya, kalau kita terpaksa memakan ini ya, terpaksa memakan hal-hal ini. Nah, di sini Al-Qur'anul Karim memberikan syarat juga. Jangan kalau udah makan keenakan, wah enak nih, lanjut makan. Enggak. Ini hanya izinnya hanya sebatas yang mengganjal perut, yang sebatas untuk tidak tidak mati kelaparan. Nah, makanya di ayat lain, di dalam ayat ini juga di kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ghafurur rahim." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, setelah kamu terpaksa memakan ini, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada yang salah dengan iman kamu tadi. Nah, Huzur kemudian menjelaskan kalau kita terpaksa atau tidak sengaja memakan sesuatu yang buruk, karena ada alasannya kenapa Islam melarang benda-benda yang haram ini. Misalnya daging babi, ya, bangkai, kemudian darah, itu kan benda-benda yang hal-hal yang mengandung banyak penyakit. Salah satu. Ya, kalau babi kan dengan sifatnya itu. Kan Hazrat Masih Maud SAW di dalam buku Filsafat Ajaran Islam itu menjelaskan makanan itu juga berpengaruh kepada sifat manusia, kepada akhlak manusia. Makanya salah satu sebab babi itu dilarang itu, ya. Nah, kalau orang kadang-kadang tidak sengaja memakan benda-benda seperti itu, walaupun dia tidak berdosa secara rohani, tetapi secara jasmani dia juga tetap akan menanggung akibatnya. Misalnya orang makan darah, di darah itu kan ada misalnya penyakit, ya. Nah, ketika dia terpaksa minum darah itu atau makan daging babi, terpaksa dia tetap pengaruh-pengaruh buruk dari daging babi itu akan mempengaruhi dia. Makanya di sini innallaha ghafurur rahim, banyaklah minta ampun, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang bunuh orang lah misalnya. Enggak sengaja orang kebunuh, tetap aja dia kena hukum. Ya mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala dia enggak berdosa, di akhirat enggak berdosa, tetapi hukum dunia tetap dia harus jalankan. Atau orang tak sengaja minum racun. Ya, minum racun enggak sengaja kan enggak, misal sakit dia atau hampir mati dia, ya, atau mati dia. Mungkin dia tidak termasuk orang-orang yang itu, orang yang yang bunuh diri, ya, orang keracunan yang nggak sengaja dia minum racun, keracunan makanan dan sebagainya, dia mati. Tetapi dia nggak termasuk orang yang mati bunuh diri. Beda orang yang sengaja minum racun. Tetapi dampak dari racun yang buruk itu secara jasmani, secara duniawi juga berakibat kepada dia. Nah, makanya kalau ditanya kita nggak sengaja memakan barang yang haram, kalau secara hukum rohaninya kita nggak berdosa, ya, tetapi hukum kodratnya, hukum alamnya, hukum di dunianya mungkin hal-hal yang buruk, sesuatu yang buruk yang bisa dihasilkan oleh benda-benda yang haram ini bisa tetap mempengaruhi kita, begitu. Jadi jelas kalau tidak sengaja tidak apa-apa, asalkan tadi saya catatan bahwasanya jangan berlebihan ya Pak, ya. Sebatas hanya untuk menyelamatkan, karena juga tadi disampaikan jika kita berada dalam kondisi kelaparan yang sangat dan hanya tersedia makanan yang katakan seperti babi
atau barang-barang haram lain yang benar-benar haram yang dilarang oleh Al-Quran, itu kita harus mengintrospeksi diri ya Pak. Ya. Melihat apa kesalahan kita di masa lalu sehingga kita harus dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit seperti itu Pak. Ini Pak, kita ada pertanyaan lagi Pak. Ini pertanyaan masih tentang makanan dan minuman halal Pak, haram Pak. Apakah makanan dan minuman berfermentasi seperti peyem, berem, dan kombucha ini teh fermentasi halal? Ya, ini kan di kita ini banyak makanan yang berfermentasi. Ya, seperti kalau kita lebaran itu bikin tape itu juga, baik itu dari yang sepulut hitam itu atau tape yang dari peyem ini, ubi, singkong itu. Nah, harus dibedakan antara makanan berfermentasi dengan makanan yang beralkohol. Minuman yang berfermentasi atau minuman yang beralkohol. Ada Yakult itu juga fermentasi itu. Ya, atau yogurt yang biasa kita pakai juga untuk ya di dalam masakan India tuh biasa kita pakai yogurt ya. Bisa kalau di Kadian itu biasa orang dimakannya aja yogurtnya pakai gula dan sebagainya, itu fermentasi. Ya, tape itu juga peyem ya, itu fermentasi. Dan kalau sekarang teh fermentasi ya, kombucha dan sebagainya itu minuman yang berfermentasi. Tetapi nggak mengandung alkohol ya. Belum tentu semua yang berfermentasi itu mengandung alkohol. Nah, ketika mengandung alkohol dan termasuk dia ke dalam golongan minuman keras, itu yang kemudian menjadi haram untuk digunakan. Selama itu tidak terjadi, maka tidak haram. Ya, Yakult kalau disimpan terlalu lama, ya nggak dimasukin kulkas, ya paling dia bukan jadi minuman keras dia. Paling dia basi dia, nggak bisa dipakai lagi. Atau yogurt itu, ya dahi kalau dalam bahasa Indianya itu, ya. Itu kalau dibiarin lama-lama, tanpa dimasukkan dalam kulkas, bahkan kalau dimasukkan dalam kulkas pun lama-lama asam dan lama-lama basi dia, nggak lantas dia jadi minuman keras. Nah, harus kita tahu juga bahwa pembuatan minuman keras itu nggak sesimpel juga seperti memfermentasi tape dan sebagainya itu, walaupun itu salah satu proses awalnya, begitu. Nah, ini makanya minuman-minuman yang seperti ini nggak masalah, makanan-makanan yang seperti ini nggak ada masalah di dalam hal ini ya, itu. Jadi jelas Pak, karena memang tidak memabukkan juga ya Pak, karena kriteria haram itu memabukkan apabila dikonsumsi. Tapi hati-hati, itu ada nira itu kan dari kelapa ya, air kelapa itu, atau ada air dari nau itu ya, itu hati-hati juga. Kadang kalau menurut orang yang pengalaman itu hanya 6 jam boleh. Selama dalam jangka waktu 6 jam boleh dikonsumsi itu. Setelah 6 jam bisa aja dia memabukkan. Nah, itu juga harus hati-hati kalau seperti itu. Tapi kalau minuman-minuman yang sudah dibungkus seperti ini ya, rata-rata sudah ada pengawetnya dan nggak cepat dia berubah menjadi. Karena tujuannya bukan untuk dibuat sebagai minuman yang memabukkan. Hanya sebatas fermentasi. Kalau makan makanan yang fermentasi itu sebetulnya banyak faedahnya juga. Di situ kan bakteri-bakteri yang baiknya yang dibangkitkan. Ya, bagus untuk pencernaan, asalkan yang nggak berlebihan. Itu aja. Ya Pak, ini sebenarnya kita masih memiliki satu pertanyaan terakhir, tapi dikarenakan waktu kita harus akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini Pak. Terima kasih atas jawaban yang sangat menariknya Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan ilmu baru dan wawasan baru kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Saudara bin Nasir Aziz, dan juga menonton program MTA Indonesia lainnya hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki saran, pertanyaan, masukan ataupun kritik, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan saya ingatkan sekali lagi untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.